Peran Universitas Negeri Jakarta dalam pemikiran pendidikan nasional. Universitas Negeri Jakarta adalah salah satu lumbung dalam pemikiran pendidikan di Indonesia. Ketika Soekarno mencanangkan Prasasti Daksinapati 57 tahun yang lalu, telah menetapkan Rawamangun sebagai kota mahasiswa. Lahir pula lah berbagai pemikir pendidikan yang sangat berpengaruh dalam corak pemikiran pendidikan di Indonesia. Berbagai pemikir pendidikan itu dapat dilihat dari tokoh-tokoh pendidikan yang sangat melekat dengan sivitas Universitas Negeri Jakarta. Ditilik dari sejarah, ketika masih dikenal sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sampai dengan menjadi Universitas Negeri Jakarta, di Rawamangun inilah telah menciptakan tokoh-tokoh penting dalam dunia pendidikan. Antara lain, Deliar Nur, Wirnarno Surahmat, Koni R. Semiawan, Sudiarto, Hartilaar, dan Arif Rahman. UNJ ini memiliki sejarah panjang ya dalam memberi kontribusi besar pada perjalanan pendidikan di tanah air. Sebenarnya sejarah panjang itu berawal ketika pada hari Selasa ya, 15 September tahun 1953. Baru saja 8 tahun kita merdeka. Presiden Soekarno datang ke kampus ini dan meletakkan prasastinya di gedung sebelah, gedung Daksinapati, gitu ya. Di situ dituliskan kawasan ini. Jadi kampus yang dimiliki UNJ ini disebut oleh Bung Karno kota mahasiswa. Jadi City of the Intellect. Apa arti dari semangat yang diletakkan oleh proklamator ini 15 September hari Selasa tahun 53? Ada 5. Pertama, memang perguruan tingginya berkualitas gitu. Dan kita miliki saat ini UNJ bereputasi unggul secara nasional dan ingin lagi nanti menjadi universitas bereputasi secara internasional. Mudah-mudahan nanti terwujud dalam waktu dekat di tingkat ASEAN dan nanti tadi Pak Rektor menyebut menjadi bereputasi di Asia pada 2045, tapi bisa lebih cepat. Yang kedua adalah bahwa di sini kampus ini inklusif. UNJ itu menjadi magnet interaksi dari semua kebinekaan Nusantara. Ada mahasiswa Papua, ada mahasiswa dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maluku, dosennya, mahasiswanya, pegawainya sangat inklusif. Dan kita juga nanti dengan dorongan kemitraan ini di sini juga menjadi interaksi antar bangsa. Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara bisa kuliah di sini. Yang ketiga, memang di sini tercipta satu tatanan yang damai, ya, karena ada lingkungan yang kondusif di kampus. Dan juga kita lihat UNJ dengan fasilitas yang dimiliki saat ini bisa memaksimalkan segala kegiatan-kegiatan tridharmanya, kegiatan seninya, kegiatan budayanya, apalagi dengan olahraga, punya GOR ya, sport center yang berkualitas internasional. Kita juga lihat kontribusi prodi olahraga pada Asian Games yang lalu meraih 7 medali emas dan sejumlah medali-medali lain. Jadi apa yang dimimpikan oleh Bung Karno 67 tahun, 68 tahun lampau sesungguhnya terwujud. Yang kedua, kita juga lihat dari para mantan rektor dari periode ke periode, kita lihat banyak tokoh-tokoh kita, pemikir-pemikir kita yang telah meletakkan kemajuan pendidikan di tanah air. Kita misalnya saja Prof. Koni Semiawan, ada Prof. Deliar Nur, ada Prof. Wirnarno Surahmat, dan beliau-beliau ini tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi Prof. Wirnarno itu membantu ASEAN di Simeo dan bahkan dia menjadi arsitek yang
merintis bagaimana Brunei Darussalam memiliki universitas yang namanya UBD. Itu dipimpin proses perkembangannya oleh Profesor Winarno. Di dalam negeri ketika periode kementerian dipimpin oleh menterinya Fuad Hasan, waktu itu hampir semua kebijakan-kebijakan kementerian banyak dikonsultasikan dengan Prof. Koni Semiawan, Rektor IKIP Jakarta waktu itu, karena Prof. Koni dan Menteri Fuad Hasan, Profesor Fuad Hasan itu koleha, bahkan dia teman sejak di sekolah lanjutan atas di Surabaya. Jadi kedekatan secara kolegial antara pimpinan UNJ dengan menteri waktu itu cukup dekat, sehingga konsep CBSA, konsep sekolah laboratorium itu dimotori oleh IKIP Jakarta yang sekarang UNJ. Bahkan juga kita membina televisi pendidikan Indonesia pada era Pak Harto. Jadi perguruan tinggi ini memiliki rekod yang luar biasa. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa memang UNJ dengan visinya ingin menjadi universitas bereputasi di dunia, sesungguhnya saat ini sudah bereputasi karena beberapa prodinya sudah unggul, tidak hanya dalam negeri tetapi unggul di dunia. Dan kita lihat misalnya di Asian Games yang lalu, seperti tadi yang saya sampaikan, prodi olahraga ada 7 mahasiswanya memperoleh medali emas, sementara banyak negara tidak mampu memperoleh 1 pun medali emas. UNJ memperoleh sekian puluh medali-medali lain. Kita lihat ada mahasiswa dari Filipina belajar S3 di sini, menyelesaikan doktornya di sini. Ada juga dulu kita lihat dari negara A, negara B, dan seterusnya. Jadi UNJ untuk prodi-prodi tertentu sudah mencapai level berkualitas internasional. Nah, disinilah nanti prodi-prodi yang akan nanti diprioritaskan lagi, akan kita harapkan muncul lagi dengan prestasi yang sama. Ya, memang dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 kita patut mengapresiasi bahwa berbagai kebijakan yang telah diadopsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya patut kita apresiasi. Ada kebijakan Kampus Merdeka, ada kebijakan Merdeka Belajar. Namun kita juga harus memahami bahwa dengan jumlah perguruan tinggi kita 4.713 dan hanya 97 yang terakreditasi A, maka ada urgensi untuk meningkatkan mutu dari sekian ribu perguruan tinggi lain. Kita juga melihat bahwa hampir 300.000 sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK di seluruh tanah air, dan ternyata dari data yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 88,8% sekolah-sekolah tersebut belum memenuhi standar minimal. Ini adalah tanggung jawab ke depan, tanggung jawab bersama, dan mudah-mudahan pada Hari Pendidikan Nasional ini UNJ bisa juga berkontribusi untuk memberi konsep-konsep, beri kontribusi bagaimana memajukan pendidikan tinggi secara nasional dan pendidikan yang jauh di bawah standar tadi. Semoga dengan semangat Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ketertinggalan itu dapat diwujudkan. Itulah harapan yang saya dapat sampaikan, dan selamat, semoga ikhtiar ini dapat terwujud, dan jika momentum yang sudah dicapai ini terpelihara, maka bisa saja UNJ menjadi universitas bereputasi tidak pada tahun 2045, tapi bisa lebih cepat. Kita coba lihat kalau iklim yang kondusif memungkinkan dicapai pada waktu yang lebih cepat, mudah-mudahan itu dapat terwujud. Terima kasih.